Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nur Arif, NPM 2022 1021 59. Ya, saya di sini akan mempresentasikan analisis optimalisasi pendidikan karakter di kampus berbasis human security berdasarkan ISO 9001. Saya di sini akan membahas yang pertama latar belakang, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat tujuan penelitian, yang kelima manfaat penelitian, yang keenam analisis data dan pembahasan, yang ketujuh kesimpulan dan saran, yang kedelapan penutup. Latar belakang, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya atau yang disebut Barajaya merupakan salah satu institusi pengolahan pendidikan tinggi yang memiliki visi menjadi perguruan tinggi yang unggul. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Fakultas Teknik Barajaya menjadi unit kerja yang bermutu. Pendidikan tinggi yang bermutu dilihat dari bagaimana institusi pengelola pendidikan tinggi, salah satunya melalui pengelolaan berbagai layanan yang diberikan kepada seluruh pemangku kepentingan internal di unit kerja. Pemangku kepentingan internal adalah mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidikan. Oleh karena itu, Fakultas Teknik berupaya terus meningkatkan layanan manajemen yang diberikan kepada setiap pemangku kepentingan melalui berbagai implementasi kebijakan dan program, khususnya pula kepada Fakultas Teknik. Kepuasan para pemangku kepentingan atau pejabat struktural terhadap layanan mutu yang diberikan Fakultas Teknik sangat mendukung terciptanya budaya mutu yang berkelanjutan melalui implementasi sistem penjaminan mutu internal yang disebut SPMI. Pendidikan karakter merupakan landasan penting dalam membentuk pejabat struktural kampus agar memiliki integritas dan tanggung jawab sosial yang berdampak positif bagi mahasiswa. Namun penerapan konsep human security di perguruan tinggi juga masih banyak menghadapi tantangan besar, terutama dalam penyediaan fasilitas dan sistem komunikasi yang memadai. Banyak kampus di Indonesia menghadapi tantangan serius dalam penyediaan fasilitas yang memadai untuk mendukungnya proses pendidikan. Ruang kelas yang sempit membatasi interaksi dan kenyamanan mahasiswa belajar. Sementara laboratorium yang tidak lengkap menghambat praktik yang diperlukan untuk mendalami materi, sehingga mengurangi efektivitas pembelajaran. Kurangnya fasilitas pendukung seperti WC yang kurang higienis, parkiran yang sempit, dan kurangnya akses pintu keluar masuk kendaraan semakin memperburuk pengalaman belajar. Tujuan analisis ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas pendidikan karakter serta mengeksplorasi penerapan pendekatan human security dan standar manajemen mutu ISO 9001 guna mengoptimalkan pendidikan karakter tersebut. Dan dengan demikian, pendidikan tidak hanya menghasilkan lulusan yang kompeten, tetapi juga individu yang berintegritas dan siap berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Pembahasan masalah, yang pertama terdapat ketidakjelasan dalam alur birokrasi antara fakultas dan program studi. Yang kedua, fasilitas laboratorium yang kurang memadai. Yang ketiga, fasilitas ruang kelas seperti AC, kursi, dan infokus kurang memadai. Yang keempat, ada keteledoran dosen pada saat input nilai mahasiswa atau mahasiswi. Yang kelima, ketidakjelasan cara menyampaikan dosen terhadap materi dalam proses belajar mengajar. Yang keenam, ada attitude dosen dalam proses belajar mengajar. Identifikasi masalah, yang pertama bagaimana pendidikan karakter yang dimiliki oleh pejabat struktural yang berbasis human security. Yang kedua, bagaimana melakukan perbaikan atau peningkatan pada karakter yang dimiliki oleh pejabat struktural yang berbasis human security. Yang ketiga, tujuan penelitian, yang pertama melakukan analisis pendidikan karakter yang dimiliki oleh pejabat struktural yang berbasis human security. Yang kedua, melakukan perbaikan atau peningkatan pada karakter yang dimiliki oleh pejabat struktural yang berbasis human security.
Manfaatan penelitian. Mengidentifikasi kesengajaan penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesengajaan antara harapan dan praktik pendidikan karakter yang ada di perguruan tinggi di Indonesia, khususnya Fakultas Teknik Ubarajaya. Dengan memahami masalah ini, kita dapat mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan integritas dan tanggung jawab sosial pejabat struktural. Penerapan pendekatan human security. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan pendekatan human security dalam konteks pendidikan tinggi. Hal ini mencakup keamanan fisik dan psikologis mahasiswa serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung berkembang karakter. Analisis data berikut hasil uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Uji validitas dilakukan dengan produk common correlation person dan atau Viaken, di mana item dianggap valid jika R dihitung lebih dari R tabel, taraf signifikan 0,05. Uji reliabilitas menggunakan metode Cronbach alpha dengan nilai reliabilitas lebih dari 0,08, mengajukan reliabilitas sangat tinggi. Hasil analisis survei gambaran demografis atau karakteristik responden seperti usia dan jenis kelamin. Informasi ini membantu memahami konteks hasil survei dan representasi populasi yang diteliti. Pembahasan di sini ada hasil analisis survei dosen terhadap layanan manajemen. Laki-lakinya itu ada 14, perempuannya itu ada 9 dari total 23. Dan persenannya itu yang laki-laki 60,9 dari 100%, yang perempuan ada 39,1 dari 100%. Jumlah dosen tetap program studi S1 di Fakultas Teknik ada 57 orang, di mana 34 dosen tetap tidak mengisi instrumen kepuasan dosen terhadap pelayanan manajemen. Kesimpulan, berdasarkan analisis data, pejabat struktural Fakultas Teknik memiliki karakter pelayanan berbasis yang baik sesuai standar ISO 9001. Pelayanan dari dosen bernilai B 65,77, staf bernilai B 78,57, dan mahasiswa bernilai B 63,2. Caranya itu, tim pelayanan staf sebaiknya meningkatkan komunikasi yang efektif agar mahasiswa merasa nyaman untuk bertanya. Tim dosen sebaiknya meningkatkan kinerja melalui pengembangan kompetensi akademik dan hubungan mahasiswa agar dapat bekerja lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi institusi dan mahasiswa. Tim pelayanan mahasiswa sebaiknya aktif bertanya tentang fasilitas universitas agar lebih memadai hingga mahasiswa merasa nyaman dalam proses belajar. Terima kasih.